Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Elsa Isnaini, mahasiswa PPK Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan membahas sedikit tentang topik 2 kebugaran jasmani, yakni tentang koneksi antar materi. Nah, pada koneksi materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu intensitas latihan dan jenis tes kebugaran jasmani. Yang kedua, tes secara mandiri dan mendata hasil tes. Yang ketiga, latihan daya tahan. Dan yang keempat, latihan stamina. Intensitas latihan adalah jumlah kekuatan fisik yang dinyatakan sebagai persentase maksimum yang digunakan tubuh dalam melakukan suatu aktivitas. Bentuk intensitas latihan terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama, ringan. Contohnya pemanasan, pemulihan, atau latihan pemeliharaan. Yang kedua, sedang, meningkatkan kebugaran umum. Yang ketiga, berat, meningkatkan kekuatan, daya tahan, atau penurunan berat badan. Dan yang keempat, sangat berat, yakni peningkatan kekuatan dan daya tahan secara maksimal. Jenis tes kebugaran jasmani. A. Tes daya tahan jantung dan paru-paru, yakni kemampuan jantung serta kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja lama tanpa mengalami gangguan berarti. B. Tes daya tahan otot, merupakan kesanggupan otot dalam mengatasi beban atau suatu rintangan secara berulang-ulang. C. Kelenturan atau flexibility, merupakan kemampuan seseorang untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dalam satu ruang gerak yang seluas mungkin. D. Tes kekuatan merupakan kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga pada saat melakukan suatu aktivitas fisik. E. Tes kelincahan merupakan kemampuan untuk mengubah arah posisi tubuh dengan kecepatan dan ketetapan yang tinggi. Nah, di sini terdapat tes secara mandiri dan mendata hasil tes. Yang pertama, tes kekuatan dan daya tahan otot. Saya lakukan melalui push up, plank, squat, dan crunch. Yang kedua, yakni tes daya tahan kardiovaskular melalui skipping rope. Push up. Push up merupakan latihan kekuatan yang melibatkan tubuh dalam posisi menghadap ke bawah dengan tangan dan kaki sebagai titik penopang utama. Tujuan push up yakni untuk meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan kesehatan jantung. Tes mandiri push up ini saya lakukan dengan hasil 10-15 kali. Selanjutnya adalah plank. Manfaat olahraga plank setiap hari yang pertama yaitu dapat memperkuat otot inti. Plank sendiri merupakan latihan yang bagus untuk otot perut karena melibatkan semua kelompok otot inti. Saya mulai melakukan plank selama 1 menit. Selanjutnya adalah squat. Squat merupakan gerakan yang melibatkan koordinasi antara pinggul, lutut, dan kaki secara simultan. Proses aliran oksigen dan darah di sekitar persendian berkontribusi membentuk kelenturan dan kekuatan optimal pada lutut dan persendian. Saya melakukan selama 1 menit. Selanjutnya adalah crunch. Crunch adalah latihan inti yang berfokus pada kekuatan otot perut. Tak hanya untuk bagian perut, gerakan crunch ini juga bermanfaat untuk mengencangkan bagian panggul, punggung bawah, dan pantat. Saya melakukan crunch ini selama 1 menit. Selanjutnya adalah skipping rope. Cabang olahraga yang diyakini efektif untuk menambah tinggi badan dan menurunkan berat badan. Skipping rope merupakan suatu aktivitas penggunaan tali yang dipegang dengan kedua tangan
lalu diayunkan melewati kepala hingga kaki sambil melompatinya. Saya melakukan skipping rope ini selama 1 menit. Latihan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan organ tubuh dalam menghindari kelelahan selama melakukan aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu cukup lama. Daya tahan terbagi menjadi 2, yakni daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot. Nah, berikut penjelasannya. Daya tahan kardiovaskular merupakan kemampuan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah untuk mengirimkan oksigen dalam jumlah yang cukup ke sel untuk memenuhi tuntunan aktivitas fisik yang berkepanjangan. Sedangkan daya tahan otot merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan suatu kelompok ototnya untuk berkontraksi terus-menerus dalam waktu cukup lama dengan beban tertentu. Nah, yang terakhir yakni latihan stamina. Stamina adalah kemampuan daya tahan lama organisme manusia untuk melawan kelelahan dalam batas waktu tertentu, di mana aktivitas dilakukan dengan intensitas tinggi, tempo tinggi, frekuensi tinggi, dan selalu menggunakan power. Selesai sudah materi topik 2 tentang koneksi antar materi kebugaran jasmani. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.